Halo, assalamualaikum. Di sini Renzi Solihinata, panggilan Renzi. Hari ini saya akan memulai podcast pertama saya. Bingung sih mau mulai podcast ini dengan membahas apa. Tapi ya sedikit informasi saja. Saya betul-betul di usia 31 tahun ini saya benar-benar memang kerja sendiri. Tidak punya bos, tidak punya anak buah. Tapi saya banyak freelance itu saya anggap adik kandung saya sendiri semuanya. Baik, di umur 31 tahun ini, di tahun 2020 saya mencoba memulai untuk dengan media-media digital, media-media sosial yang lebih luas. Sebelumnya saya hanya full menggunakan Instagram, baik untuk sehari-hari saya dan untuk bisnis yang saya jalankan, fotografi wedding. Bagaimana kalau kita ngetik fenomena di Google? Fenomena. Oke, yang paling atas adalah fenomena yang bukan dampak dari ledakan penduduk adalah. Ini kata pencarian paling tinggi ketika mengetik fenomena. Oke, kita buka. Dia menuju ke paling atas, blog.ruangguru.com, mengenal dampak ledakan penduduk. Oke, kita buka aja. Mengenal dampak ledakan penduduk. Wow. Geografi kelas 11. Wow. Kelas 2 SMA. Squad. Oh, dia manggil anak muridnya squad ya, ruang guru. Apakah kamu tinggal lihat? Pengertian ledakan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang melonjak cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Oke. Ledakan penduduk biasa terjadi karena angka kelahiran sangat tinggi. Oke. Sedangkan angka kematian mengalami penurunan yang drastis. Bagus dong. Tapi penurunan angka kematian yang drastis ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena membaiknya kondisi kesehatan dan perbaikan. Oh, yes. Setuju sih. 10 tahun SBY saya sangat merasakannya. Maaf ya Pak Jokowi, bukan maksud bagaimana, tapi memang di masa Anda tidak concern terhadap perbaikan ekonomi. Maaf ya. Pengertian ledakan penduduk. Oh, pertumbuhan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Oke, benar. Faktor-faktor penyebab ledakan penduduk. Tingkat kematian yang menurun. Tingkat kelahiran yang tinggi. Oh iya coy, adanya pernikahan dini. Benar, nyambung atuh. Tingkat kemiskinan semakin meningkat. Dampak negatifnya kekurangan pangan, tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Oh benar. Jadi beban sendiri ya sebagai fotografer wedding. Karena kayaknya nih fotografer wedding membuat cewek-cewek, cowok-cowok itu pengen nikah aja, pengennya. Ada temen yang duluan nikah, jadi pengen nikah juga. Satu sisi kita dapat cuan, satu sisi negara oleng dibuatnya. Nah, terus habis nikah pengen cepat punya anak. Objin cuan, negara oleng karena nggak kuat menahan kapasitas perekonomian penduduk terhadap kuantitas penduduk. Gitulah pokoknya, nggak ngerti dah istilah-istilah begitu, kurang bisa merangkai-rangkai saya. Ya, sebagai fotografer wedding kita memang menunjukkan foto-foto yang sangat bagus. Sebagai WO kita pasti bakal menunjukkan dekorasi-dekorasi yang baik, susunan acara yang utuh dan disiplin serta berkesan. Sebagai MC pastinya juga bisa membawa acara yang sangat baik dan seru. Lingkungan pertemanan pastinya selalu menanyakan, "Woi, kapan kawin?" Padahal sepertinya itu tidak usah lagi kita pakai sih sebenarnya. Misalnya suatu saat pemerintah menerapkan batasan pernikahan dalam suatu wilayah, ya bisa jadi bagus sih.
Misalnya nih di Pekanbaru dibatasin dalam 1 bulan hanya 300 pasangan yang menikah. Nggak apa-apa deh, rebutan deh itu WO fotografer, rebutan deh 300 pasangan, terserah deh, bebas. Satu sisi negara untung itu bisa menekan angka kelahiran, tapi ya satu sisi lagi bisa protes juga masyarakat, kan kok nikah dibatasin sih. Kita butuh pemimpin yang memang dipercaya 100% oleh seluruh lapisan masyarakat sih. Apapun statement yang bakal keluar kita nurut gitu. Nah itu yang susah sekarang, Indonesia terpecah belah. Itu sih fenomena sekarang. Jadi kalau kita punya pemimpin yang saat ini, jika kita punya pemimpin yang dipercaya 100%, gak usah 100%, 85% aja deh. Seperti zaman SBY dulu. Apa yang dibilang SBY orang nurut gitu, percaya. Bupati-bupati, gubernur-gubernur, semua sampai kepala desa tuh takut sama presiden. Kalau dipanggil nurut tuh, datang semuanya. Nurut gitu, memang betul-betul mengikuti gitu. Terus saya paling ingat tuh, kita ada pernah masalah sama Malaysia. Kita bisa aja perang tuh sama Malaysia. Waktu itu ributnya di Kaskus kan. Tapi nggak perang gitu. Sebenarnya saya udah pengen, ayolah kasih sedikit jentikan gitu Pak SBY ke Malaysia, tapi enggak gitu. Nah, sikap enggak dia, kita malah berpikir, wah bagus nih delegasinya. Kita malah mikir kayak gitu. Nah kalau sekarang, aduh, undang-undang cipta kerja segala macam hantu belau. Kita ngelihat Jokowi nggak turun untuk ngomong, itu kita udah ngatain, wah ini memang kacau nih si presiden. Padahal kita belum tahu sebenarnya apa, karena kita tingkat kepercayaan kita tuh rendah terhadap dia, gitu loh. Saya nggak milih dia di 2 periode ini, tapi saya mencoba untuk mengaguminya secara pelan-pelan. Bisa sih, tapi kok ketika ingin mengagumi malah diberikan suatu kenyataan yang lain. Itu sih fenomena sekarang. Saya nggak mau politik praktis, saya tidak mendukung siapa-siapa dalam kepartaian. Pilkada-pilkada di Riau saya tidak ada ikut tim ses manapun. Kalaupun suatu saat nanti saya ikut, hanya sebatas dokumentasi. Intinya saya hanya ingin yang terbaik sih untuk negara ini. Saya ingat kata-kata di film Harold and Kumar 2, don't trust your government, just trust your country. Jangan pernah percaya sama pemerintahanmu. Jangan percaya banget lah sama pemerintahanmu. Tapi percaya aja sama nasib bangsamu, itu pasti bakal baik. Gitu deh. Ya, intinya maksudnya dari masyarakatnya. Untuk 2024 mungkin pemilihan presiden lagi, saya berharap nggak apa-apa deh dari pihak-pihak Jokowi, seperti nama-nama Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, nggak apa-apa deh naik jadi presiden, nggak apa-apa, terserah. Karena mereka orang pintar coy, orang pintar. Kalau dari pihak-pihak yang lain itu seperti Giring, terus kayak ada Arif Muhammad. Giring nggak usah dulu deh, tapi nggak apa-apa untuk memecah suara atau untuk gimmick nggak apa-apa sih. Giring, Sandi tuh berat bakal naik tuh, karena bakal banyak dilawan orang. Tapi saya pernah prediksi itu 2018 2019 kalau nggak salah, itu yang bakal naik jadi presiden itu malah Anies dan orang Papua, orang Timur, dan dia bakal menang. Itu sih prediksi saya kalau 2018, tapi nggak tahu. Oke. Baik. Lalu untuk membahas apa lagi ya? Ya keseharian saya ini masih di depan komputer, ngedit video. Saya punya teman-teman di Selasa Pagi Production YouTube. Mereka bikin konten menarik nantinya, dan sudah upload 2-3 video kalau nggak salah. Saya yang produksi, saya yang syuting pakai peralatan saya. Ada kekurangan mereka biayai, dan saya yang belanja, saya yang menyetel, saya yang menguasai, sehingga mereka tinggal pakai. Pembagiannya jelas, alhamdulillah. Pekanbaru sudah masuk ke fase fotografi wedding yang kompeten. WO-nya juga berkompeten, dan MC-nya juga sudah bervariasi, sudah variatif. Mungkin saya akan terus bertahan di
kesendirian kesoloan saya. Oh ya, saya juga tergabung dalam Badan Riau Creative Network, yaitu badan yang setara kedinasan provinsi dibentuk oleh Gubernur Samsuar, yang berisi para praktisi-praktisi ekonomi kreatif, akademisi, non ASN yang bergerak untuk mendorong ekonomi kreatif di Riau semakin berkompeten, maju, dan shiny itu bersinar terang, terlihat. Karena mau nggak mau Riau akan menjadi pintu jalur sutra yang menjadi pintu masuk dari Asia Tenggara, bagian Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, karena akan dibukanya ro-ro penyeberangan yang bisa dinaikkan oleh mobil dari Dumai menuju Melaka. Jadi mobil plat Riau, plat BM kurang lebih bisa 7 hari berada di Melaka. Begitu juga sebaliknya, mobil Melaka bisa 7 hari di Riau. Jadi udah seperti Eropa. Nah, itu bakal dibuka. Tentunya kita akan ingin menaikin potensi pariwisata, mempersiapkan ekonomi kreatif yang ada, dan Riau tidak lagi concern hanya di mineral, minyak bumi dan gas serta minyak sawit saja. Tapi Riau bisa berkompetensi juga bisa siap untuk menerima pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat tinggi juga. Riau bisa menjual budaya sih, saya bilang, karena Melayu itu kan termasuk budaya paling tua ya di Indonesia, di dunia. Budaya Melayu kentalnya ke Arab, kentalnya ke Islam. Dan saya kemarin sempat juga ke Meranti, Bengkalis dengan Pak Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi, Pak Amri Setiawan. Saya manggilnya Bang. Keseruan cerita-cerita Bengkalis dan Meranti akan saya ceritakan di next episode deh. Oke, mungkin segini dulu podcast pertama saya, pandangan saya yang paling mendasar terhadap kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Stay safe, jaga kesehatan, olahraga, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer kemana-mana, dan selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.